Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Masih di kitab Fathul Aziz Al-Qawi bi Kashf Syubhatil Muhtafilin bil Maulidin Nabi. Masih pada kitab Fathul Aziz Al-Qawi menyingkap syubhat orang-orang yang merayakan Maulid An-Nabi. Di pertemuan kemarin kita sebutkan perbedaan antara al-maslahah, al-mursalah dan bid'ah. Perbedaan antara maslahat mursalat dan bid'ah. Dan kemarin kita telah menyebutkan bahwa maslahat mursalat itu adalah perkara yang tidak datang dalil secara khusus menyebutkannya, tidak mengiyakan atau tidak menolak, akan tetapi sesuai dengan tujuan syariat, sesuai dengan maqasid syariat, kan gitu. Nah, dan keumuman atau di antara perbedaan antara maslahat mursalat dan bid'ah, kalau bid'ah itu senantiasa berputar pada ibadah, sementara maslahat dan mursalat itu lebih ke sarana dan fasilitas, kan gitu, baik di dalam perkara ibadah atau perkara yang lain, karena tujuannya adalah memudahkan manusia dalam beribadah dan menegakkan agama. Berbeda dengan bid'ah yang menyusahkan manusia, karena ada unsur takalluf berlebihan di bid'ah, sementara maslahat mursalat mengangkat masyaqqah, mengangkat kesusahan manusia, berbeda dengan bid'ah yang membuat susah. Nah, makanya contohnya di antara yang paling jelas kita saksikan ketika orang ini contohnya masalah pernikahan, kan gitu, masalah pernikahan dan masalah akad. Sejak kapan datang dalil dari Nabi SAW ketika orang melakukan akad tunainya harus panjang, tunai? Enggak pernah datang dari Nabi SAW, sampai diulang-ulang 3 kali 4 kali bersyahadat. Maka ini di antara bentuk kebid'ahan di dalam agama. Nah, sementara syariat mempermudah dan bolehnya mewakilkan orang yang akad dalam nikah. Baik, sekarang masuk ke pembahasan al-alaqah bainal bid'ah wal maslahah al-mursalah. Hubungan antara bid'ah dan maslahat dan al-mursalat, maslahat dan mursalat, hubungannya dengan bid'ah. Nah, sampai ini kemarin. Nah, hubungan antara bid'ah udah kita sebutkan. Baru satu. Nah, bahwa yang pertama kemarin kita sebutkan bahwa bid'ah itu dan maslahat mursalat. Kemarin sudah kita sebutkan kenapa dikatakan maslahat mursalah, kan gitu. Mursal itu artinya tidak ada approve dari syariat, artinya tidak mengokekan secara langsung, tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya, dan tidak juga ada dalil yang melarangnya, kan gitu. Makanya dikatakan mursal, lepas dia. Nah, dan dua-duanya ini perkara bid'ah, maksudnya bid'ah secara bahasa. Maslahat mursalat itu bid'ah secara bahasa, dan bid'ah secara syariat juga bid'ah juga secara bahasa, kan gitu. Tapi tidak semua bid'ah secara bahasa itu bid'ah secara syariat. Tidak semua bid'ah secara bahasa itu masuk ke dalam kategori bid'ah secara syariat. Jelas? Nah, bahkan kita sendiri, kita sekarang yang hidup ini kita bid'ah semuanya. Akan tetapi bid'ah secara apa? Bahasa. Nah, bukan ini yang diinginkan syariat. Akan tetapi yang dimaksud dengan bid'ah yang dilarang adalah bid'ah dalam perkara syariat, bukan bid'ah dalam perkara bahasa. Nah, beliau menyebutkan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah maulid dan hubungannya dengan maslahat mursalat. Ada sekitar
Ada banyak, sekitar 10. Nah, kita sebutkan beberapa insyaallah. Yang pertama bahwa Maulid Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada dalil yang sahih menetapkan kapan lahirnya. Bahwa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalil yang sahih yang menetapkan tepat lahirnya itu kapan, enggak ada itu dalilnya. Bahkan para ulama sejarah itu berselisih tentang kapan lahirnya Nabi alaihi wasallam. Akan datang pembahasan insyaallah. Para ulama sepakat bahwa Nabi lahir di hari Senin. Akan tetapi kapan tanggalnya, maka tidak ada kepastian yang valid dari Nabi. Jelas. Sepakat ulama Nabi lahir di hari Senin sebagaimana yang Nabi kabarkan, kan gitu. Nah, akan tetapi kapan tanggalnya tidak pernah ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Taib. Kemudian juga bahwa perayaan Maulid tidak ada maslahat di dalamnya. Tidak ada maslahat di dalamnya. Karena yang mereka lakukan adalah kebid'ahan, sementara bid'ah tidak ada maslahat di dalamnya, kan gitu. Maksudnya maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang diinginkan syariat. Adapun maslahat bagi orang kepentingan dunia, karena bagi sebagian dai yang menjadi pengisi acara-acara Maulid mendapatkan uang, maka ini maslahat bagi mereka. Tapi apakah mungkin dikatakan maslahat bagi syariat sementara mereka melakukan pelanggaran syariat? Nah, jadi yang dimaksud dengan maslahat di situ adalah maslahat rajihah yang sesuai dengan syariat. Adapun maslahat bagi individu pribadi, kan gitu. Karena acara Maulid banyak diundang ustadz-ustadz, sehingga bagi ustadz-ustadz ini itu sebuah lapangan uang. Nah, uang salamnya besar biasanya di hari Maulid. Maka bagi mereka ini maslahat, kan itu. Maka ini bukan maslahat yang dianggap secara syariat. Nah, akan datang insyaallah pembahasan, karena pembahasannya panjang dan berulang gitu. Kemudian adrar wa akhtar al-bid'ah, mudarat dan bahaya bid'ah. Mudarat dan bahaya bid'ah. Yang pertama di antara mudarat dan bahayanya bid'ah, ilzam sahibiha bihaqqiyati asy-syarakati ma'allahi fi at-tasyri', memberikan konsekuensi berhaknya pelakunya untuk membuat syariat. Berhaknya orang yang melakukan bid'ah ini untuk melakukan atau membuat syariat, kan itu. Sementara syariat ini kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, di antara konsekuensi bahaya bid'ah, bahwa pelaku bid'ah
bahwa pelaku bid'ah mengatakan kalau dia mengetahui sesuatu di dalam agama yang dimana Rasul tidak mengetahuinya, sementara Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Begitu juga yang ketiga, bahwa pelaku bid'ah bahwa melakukan kebid'ahan, konsekuensi dari ucapannya mengatakan bahwa Rasul, alhamdulillah, bahwa Rasul berkhianat, bahwa Rasul apa? Berkhianat. Mengatakan bahwa Rasul apa? Berkhianat, kan gitu. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Malik, man za'ama anna fid din bid'atan hasanah faqad za'ama anna ar-rasul khana ar-risalah. Barang siapa yang mengatakan ada bid'ah hasanah di dalam agama, maka sungguh dia telah menyangka bahwa Rasulullah mengkhianati risalah. Ada sekitar 30-an beliau menyebutkan tentang bahaya bid'ah. Insyaallah kita ringkas, kita sebutkan 7 atau 8. Di antara bentuk bahaya bid'ah bahwa pelakunya atau amalan dari yang melakukan bid'ah tidak diterima oleh Allah, kan gitu. Bahwa amalan dari bid'ah tidak diterima oleh Allah. Artinya enggak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan hukuman. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang menjadikan perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada bagiannya maka tertolak. Gimana? Itu kan lampu itu. Lampu senter. Kemudian di antara bentuk bahaya bid'ah bahwa pelakunya susah untuk bertaubat. Bahwa pelaku bid'ah susah bertaubat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah hajabat taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menghalangi taubat pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat seorang pelaku bid'ah sampai dia meninggalkannya. Dan ini diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Ishaq bin Rahuyah di kitab Musnad dan Ibnu Abi Asim, dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah di kitab beliau Silsilah As-Sahihah. Begitu juga bahwa pelaku bid'ah ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih, dihasankan Syekh Albani, sittatun
la'natuhum, artinya ada 6 golongan yang dilaknat. Kemudian Nabi menyebutkan at-tarik li sunnati, orang-orang yang meninggalkan sunnahku. Berarti yang melakukan bid'ah meninggalkan sunnah. Beliau menyebutkan ada banyak kan gitu. Insyaallah kita ringkas dengan beberapa perkara tadi. Karena kalau kita bacakan seluruhnya kemudian di antara faedah muhimmah bolehnya menggibah pelaku bid'ah. Bolehnya menggibah pelaku bid'ah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laisa li ahli al-bid'ah ghibatun." Bukanlah di antara bentuk ghibah adalah menjelaskan kebid'ahan. Maksudnya pelakunya gitu. Jadi sebenarnya ghibah yang dimaksud di sini ghibah secara bahasa kan gitu. Nah, karena secara bahasa kata Nabi SAW, ghibah itu apa? Zikruka akhaka fima yakrah, kan gitu. Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai saudaramu. Sementara apakah ada orang yang suka dikatakan melakukan kebid'ahan walaupun dia melakukannya? Enggak ada yang suka kan gitu. Karena pertama dia menganggap perbuatan bid'ahnya itu apa? Ibadah. Naam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifah lil kitab was sunnah, dan seperti para imam-imam yang di atas kebid'ahan yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah, atau al-ibadat al-mukhalifah lil kitab was sunnah, atau orang-orang yang berada di atas ibadah yang menyelisih Al-Quran dan sunnah, fa inna bayan halihim wa tahdhir al-ummah minhum wajibun bi ittifaqil muslimin. Maka menjelaskan keadaan mereka dan mentahdzir mereka, mengingatkan manusia dari keburukan mereka, itu wajib. Ini di atas kesepakatan kaum muslimin. Dan ini kita sebutkan di awal-awal kan gitu. Ar-rad 'alal bid'ah mujahid, kata Al-Imam Ibn Taimiyah. Orang yang menjelaskan kebid'ahan dan pelakunya, maka ini mujahid. Kemudian ada beberapa syarat menyebutkan individu pelaku kebid'ahan. Yang pertama, al-ikhlas fiha. Hendaknya seseorang yang menjelaskan seorang individu yang melakukan kebid'ahan, atau dia seorang dai yang mengajak kepada kebid'ahan kan gitu. Ketika kita menjelaskan dia, nah, maka hendaknya seseorang ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an yaltazima 'inda ghibatil mubtadi'. Hendaknya dia berbicara pada inti pembahasan bid'ah yang dilakukan seseorang. Tidak boleh keluar dari pembahasan bid'ah. Contohnya misalnya ada dai yang mengajak ke bid'ahan, kemudian dia cekcok sama tetangganya, ribut. Maka tidak halal bagi kita untuk membicarakan tentang percekcokan antara dia dengan tetangganya. Jelas? Apa hubungannya dia berantem sama tetangganya kan gitu misalnya, atau sama mamanya, sama ayahnya, sama abangnya? Bukan urusan kita itu. Yang urusan kita adalah kebid'ahan yang dia lakukan atau yang dia ajak manusia kepadanya. Nah, orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan, maka kebid'ahannya ini yang disorotin. Jangan apa? Jangan masalah pribadinya. Jangan masalah pribadinya yang disorot. Ini bukan urusan kita.
Maka apabila seseorang melampaui batas sampai berbicara pada masalah pribadi seseorang, sungguh dia telah melampaui batas, dan ini di antara bentuk kezaliman. Nah, karena maksud dari menjelaskan kebid'ahan supaya manusia meninggalkan kebid'ahan itu, kan gitu. Kemudian para ulama juga membahas tentang apakah harus disebutkan pelaku-pelakunya, maka dilihat dari maslahat dan mafsadat. Dilihat dari maslahat dan mafsadat. Apabila kita kaum minoritas yang apabila disebutkan individunya, nama-namanya disebutkan, maka ini membuat dakwah mudarat atau orangnya, maka tanpa menyebutkan nama itulah yang lebih maslahat, dan inilah yang dilakukan. Dan ini yang dilakukan Ibn Abil Iz di syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau tidak menyebutkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim karena zaman itu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu ditinggalkan mayoritas manusia, dan beliau khawatir terjadinya fitnah, kan gitu. Nah, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sebagian kitab beliau tidak menyebutkan siapa pelakunya gitu. Gembong-gembongnya itu nggak disebutkan. Kenapa? Khawatirnya nanti apa? Counter attack. Ada balasan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Tapi apabila kita sangka itu aman dan tidak ada yang bisa memudaratkan, maka enggak masalah untuk menyebutkan individunya supaya orang meninggalkannya, kan gitu. Nah, kemudian juga di antara bahaya bid'ah, bahwa pelaku bid'ah akan dihitamkan wajahnya pada hari kiamat. Na'udzubillah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana sebagian wajah itu memutih dan sebagian wajah yang lain menghitam. Kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhi ahli al bid'ah wal furqah. Maka wajah ahli sunnah akan memutih dan wajah ahli bid'ah akan menghitam. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, dan ini masyhur di antara salaf. Begitu juga bahwa pelaku bid'ah itu diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi wasallam qala, ana faratukum 'alal haud, sesungguhnya aku yang akan melayani kalian. Aku akan melayani kalian di telagaku gitu, telaga haud. Aku yang akan menghidangkan cangkir-cangkir gitu. Kemudian wala yurfa'anna rijalun minkum, akan datang diangkat orang-orang di antara kalian, thumma la yukhtalajunna duni, yakni dijauhkan dariku, kan gitu. Fa aqulu ya rabbi ashabi, kemudian aku berkata, ya Rabb, ini sahabat-sahabatku. Fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah peninggalanmu. Kata para ulama, sebagian mereka itu murtad dan sebagian lagi mereka melakukan kebid'ahan, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan setiap orang sesuai dengan kebid'ahan yang dia lakukan. Bid'ah itu tidak sama levelnya, kan gitu. Ada yang level pro, maksudnya yang parah, ada yang pertengahan, ada yang ringan, akan tapi semuanya keburukan gitu. Bid'ah kemarin udah kita sebutkan, kan gitu. Ada yang mukaffirah, ada yang ghairu mukaffirah.
Ada yang sampai pada tingkat kufuran dan ada yang tidak sampai pada tingkat kufuran. Taib. Kemudian alamat ahli al-bid'ah, tanda-tanda ahli al-bid'ah. Jam berapa adzan kita? 35. Tanda-tanda ahli al-bid'ah. Yang pertama, al-furqah, mereka berpecah belah. Sebagaimana Allah sebutkan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok, sungguhnya engkau bukan bagian dari mereka pada sesuatu apapun. Allah menyebutkan kepada Nabi-Nya alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, mengikuti al-mutasyabih. Maksud al-mutasyabih, dalil yang masih samar. Berkata al-Imam Hammad bin Zaid, sami'tu Ayyub as-Sikhtiyani yaqul, ma a'lamu ahadan min ahli al-ahwa illa yukhasim bil mutasyabih. Aku tidak mengetahui di antara pelaku bid'ah kecuali dia berdebat dengan dalil yang mutasyabih. Kemudian yang keempat, di antara bentuk tanda-tanda ahli bid'ah, membenci ahli sunnah. Membenci ahli sunnah, bughdhu ahli sunnah. Yang kelima, at-ta'an fi ulama'i sunnah, mencela para ulama di atas sunnah. Kemarin sudah disebutkan juga kan di kitab apa kemarin? Abu Darda. Ahsant. Aqidatus salaf wa ashabil hadis. Al-Imam Sabuni menyebutkan kan gitu. Sampai beliau menyebutkan nama ulama-ulamanya, di antara Imam Ahmad rahimahullah. Baik, yang ke-6, takfir mukhalifihim bighairi dalil. Bahwa ahlul bid'ah juga mengkafirkan orang-orang yang menyelisih mereka tanpa dalil gitu. Kemudian di antara bentuk tanda-tanda ahli bid'ah, ini di antara faedah muhimmah yang disebutkan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Begitu juga beliau menyebutkan, Syekh Muhsin ini menyebutkan di sini. Yang ke-8 kata beliau, al-khuruju ala al-a'immah bis-sayf. Semua ahlul bid'ah itu mengajak pada keluar untuk memerangi para pemerintah. Begitu juga di antara bentuk kebid'ahan adalah mengedepankan akal dibandingkan dalil. Makanya orang selalu melakukan bid'ah kan kayak itu, mengedepankan pendapat dibandingkan dalil. Termasuk di antaranya mengedepankan apa? Adat dan istiadat, itu termasuk ke dalam akal gitu. Kan udah sesuai dengan kebiasaan, adat. Nah, ini diantara bentuk kebid'ahan. Begitu juga diantara tanda-tanda pelaku bid'ah adalah mengikuti taklid buta, at-taqlidul a'ma, taklid buta. Baik, kemudian sebab-sebab tersebarnya bid'ah, beliau menyebutkan ada 16. Kita cukupkan 5. Yang pertama, al-jahl, kebodohan. Nah, inilah yang paling sebab terbesar mungkin bisa kita lihat tersebarnya kebid'ahan. Karena mereka enggak paham sunnah kan gitu. Orang-orang awam, makanya tugas kita menjelaskan.
al-jahl. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, mengikuti al-mutasyabih, mengikuti yang masih samar. Kemudian yang keempat, al-istihsanat an-nashi'ah 'anil hawa wa taqdimihi 'ala syara'. Pandangan atau memandang sebuah perkara itu baik di dalam agama dan mengedepankannya dibandingkan dalil. Memandang sesuatu itu baik di dalam agama yang tidak berlandaskan dari dalil. Kemudian beliau menyebutkan di sini at-ta'akkul bi ismid din wa da'wah. Subhanallah. Cari makan dengan nama agama dan dakwah. Cari makan maksudnya cari duit, cari harta atas nama dengan mengatasnamakan agama dan dakwah. Subhanallah. Makanya lihat acara maulid, betapa banyak makanan itu buat apa? Proposal kan gitu. Nah, kemudian beliau menyebutkan di antara bentuk yang paling menyebarkan kebid'ahan, kata beliau, al-qanawat al-fadaiyah, yakni saluran-saluran internet, sosmed secara umum kan gitu. Kemudian di antara al-asbab al-mu'inah lil qada'i 'ala al-bid'ah, di antara sebab-sebab yang menolong kita untuk mematikan kebid'ahan, di antara sebab-sebab yang membantu untuk memusnahkan kebid'ahan, yang pertama, al-iqbalu 'ala al-kitab wa sunnah wa bifahmi salafil ummah la bifahmi ghairihim. Mengarah atau menuju pada al-kitab wa sunnah, menerima Al-Quran dan sunnah serta memahaminya dengan pemahaman para salaf as-salih, serta memahaminya dengan pemahaman salafus salih. Kemudian yang kedua, dan ini juga dikata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kenapa orang melakukan kebid'ahan? Karena dia meninggalkan sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, ijtinab ta'assub lil ara'i aw ar-rijal, meninggalkan fanatik terhadap pendapat dan person. Meninggalkan fanatik terhadap pendapat atau pada sebuah pendapat dan person kan gitu, individu. Kemudian kata beliau juga di antara sebab mematikan kebid'ahan intisyar ulama'i sunnah, tersebarnya atau menyebarkan ulama-ulama sunnah, atau dengan menyekolahkan mereka, orang-orang yang menuntut ilmu kan gitu. Wa ta'limin nas al-ilm an-nafi', dan mengajarkan manusia al-ilma an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian di antara bentuk mematikan kebid'ahan, menjauhi berlebihan dan melampaui batas dalam agama. Kemudian beliau menyebutkan ada beberapa yang sebenarnya mengulang yang sebelumnya. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, makna al-maulid an-nabawi. Ya, ini udah mulai masuk ke inti pembahasan kan gitu. Apa itu makna maulid an-nabawi? Perlu kita fahami supaya kita bisa memberikan sebuah hukum. Makanya kata para ulama usul,
Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang dari memahami sesuatu itu apa. Kita nggak bisa memberikan hukum pada sesuatu kalau kita nggak faham apa hakikat dari sesuatu itu. Karena ada kemarin anak lihat, ada yang ngirim video, ada ustadz, dia bilang maulid, antum kalau menolak maulid itu bisa kafir. Yang dia maksud makna maulid itu lahirnya Nabi. Kalau antum menolak lahirnya Nabi, berarti antum kafir. Ini kalam fadhi kan, itu kalam batil. Nggak ada orang yang muslim yang menolak lahirnya Nabi kan gitu. Dan dia mengatakan hukum lahir apa? Hukum lahir mubah, nggak ada hukumnya kata. Ini jahil berarti. Dia nggak paham tentang urf yang terjadi, yang ada di sekelilingnya kan gitu. Apa yang dimaksud dengan maulid? Muludan. Kalau bahasa orang Jawa, maulidan. Nah, bentuk maulid yang kita fahami adalah bentuk merayakan kan gitu. Perayaannya itu bukan lahirnya Nabi yang kita tolak. Nah, maka kita al-maulid fi urfil lughah, al-maulid dari bahasa yutlaqu 'ala al-makan aw az-zaman alladhi urida fihi syakhs. Kata beliau di sini, maulid mim di situ kan ada maulid, dilahirkan gitu. Diambil dari kata wulida, walada, artinya apa? Lahir. Nah, ini berkaitan dengan waktu dan tempat. Jelas. Maulid disebutkan untuk menunjukkan waktu dan tempat dilahirkannya seseorang. Maulid itu disebutkan untuk menunjukkan waktu dan tempat lahirnya seseorang. Wadah? Waktu dan tempat, maka berputar dengan waktu dan tempat kan gitu. Atau azan dulu. Fadhal. Baik. Tadi kita sebutkan bahwa al-maulid mim di situ kan menunjukkan dari waktu dan tempat, berkaitan dengan waktu dan tempat lahirnya seseorang. Ini dikatakan maulid. Kemudian maulid an-nabawi pada urf al-khurafiyin, kata beliau, khurafat, karena hakikatnya perayaan maulid ini akan kita bahas nanti. Sejarah munculnya itu dari orang-orang Syiah kan gitu. Kata beliau, فهو الهيئة والصفة التي يجتمعون عليها لقراءة السيرة النبوية مع زعمهم حضور النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المجلس المحدث حين يذكرون ولادته فيقومون له محيين ومرحبين به وتسمى عندهم الحضرة المحمدية. Taib, kata beliau, maulid Nabi di sisi keumuman orang-orang yang merayakannya sebuah sifat dari berkumpulnya manusia pada sifat tertentu yang membahas tentang sejarah Nabi dan meyakini bahwa datangnya Nabi ke majlis tersebut, perkumpulan itu, ketika mereka menyebutkan lahirnya Nabi dan berdirinya lah manusia, serta berdirinya manusia kan gitu, dan mereka menyambut rah Nabi yang datang. Makanya ini istilahnya al-hadrah al-muhammadiyah, hadirnya Nabi Muhammad. Maka ini diantara bentuk kebid'ahan. Makanya Nabi bilang bahwa manusia dalam perayaan maulid itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang mereka lakukan di acara tersebut. Nah, tidak semua orang itu hukumnya sama. Apabila membacakan sejarah Nabi saja di waktu maulid, ini yang paling ringan.
Yang paling ringan itu adalah hanya membacakan sejarah Nabi, dan ini juga diantara bentuk kebid'ahan. Kenapa? Kenapa Bang Tahajud? Kenapa membaca sejarah Nabi pada 12 Rabiul Awal itu bid'ah? Nah, karena nggak ada syariat. Di antaranya juga, apa yang paling mencolok dalam membedakan bid'ah ini? Ahsan, na'am. Takhsis zaman, kan gitu, mengkhususkan waktu. Mengkhususkan waktu. Kenapa cuma 12 Rabiul Awal atau memperingati Maulid? Kenapa cuma hari ini? Kan gitu. Kalau mau membaca sirah Nabi silahkan setiap pekan, setiap hari, setiap bulan, kajian rutin. Setahun sekali lah cuma. Oh, yang parah lah yang hidup itu, kan gitu. Nah, ala kullin, manusia bertingkat-tingkat dalam acara Maulid. Akan datang insyaallah pembagiannya. Taib. Kemudian Maulid Nabi dari sisi tempat itu di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat para ulama lahir di Makkah, kota Makkah. Kemudian berselisih para ulama di mana tepat lahirnya. Contohnya kota Pinang, luas kota Pinang, di mana? Kampung mana? Kan itu, di rumah siapa? Maka berselisih ahli sejarah pada posisi lahirnya Nabi. Tempat titik pusat dari tempat lahirnya Nabi itu tidak diketahui secara pasti. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW bukan orang yang masyhur pada saat itu. Nabi kan nggak tahu kalau ada orang nanti, maksudnya nggak ada orang tahu bahwa Nabi ini kan jadi Rasul gitu. Jadi mereka nggak begitu peduli tentang di mana lahirnya, tanggal berapa lahir. Nah, berkata ahli sejarah Hamad Al-Jasir, katanya, wa hadzal ikhtilaf في الموضع الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على القول بأن الجزم بأنه الموضع المعروف عند عامة الناس باسم المولد لا يقوم على أساس تاريخي صحيح. Maka perselisihan para ahli sejarah yang menunjukkan tentang letak di mana tepatnya Nabi SAW lahir, kan gitu, maka tidak ada asas bangunan yang benar, dalil yang sahih menunjukkan kepastian di mana lahirnya Nabi alaihissalam. Nah, kemudian beliau menukilkan kalam Syekh Abdul Razzaq Salih Al-Fauzan hafizahullah, qala hal ayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal makan li ummati? Apakah Rasulullah menentukan tempat di mana lahirnya beliau kepada umatnya? Hal i'tana as-sahabatu wat-tabi'una wa man ba'dahum min al-qurun al-mufaddalati wa a'immatil Islam al-mu'tabarun bi ta'yin hadzal makan? Apakah para sahabat, para a'immah, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya itu begitu memperhatikan tempat di mana lahirnya Nabi SAW, kan gitu? Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Itu bukan sebuah syariat. Bukan sebuah syariat. Sekiranya mengetahui di mana lahirnya Nabi itu adalah syariat, tentu Nabi SAW akan menjelaskannya. Nah, makanya di sini adapun maulidnya Nabi SAW secara waktu, secara zaman, sepakat para ulama hari Senin di bulan Rabiul Awal, di Amil Fil, kan gitu, tahun gajah. Di bulan Rabiul Awal hari Senin tahun gajah. Ini sepakat para ulama. Kemudian tanggal berapa? Khilaf.
Sepakat para ulama Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, Amul Fil. Kemudian para ulama berselisih tentang kapan tanggalnya. Apakah di 12 Rabiul Awal? Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 7. Sekitar 7 pendapat di sini tentang kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis yang menunjukkan Nabi berpuasa di hari Senin karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku lahir. Sekiranya bukan Nabi yang mengabarkan, tentu para sahabat tidak akan mengetahui kapan Nabi lahir di hari apa gitu. Nah, dan ini bukanlah bentuk merayakan ulang tahun atau hari lahirnya Nabi dengan berpuasa kan gitu. Akan tetapi Nabi kebiasaannya saum Senin Kamis. Kemudian Nabi mengabarkan kalau dia lahir hari Senin. Apa hubungannya dengan merayakan apa? Merayakan ulang tahun kan gitu. Nah, akan datang nanti ini pembahasannya secara rinci tentang, kan banyak orang beristidlal dengan hadis ini kan gitu. Bahwa la wajha al-istidlal fi hadzal hadis. Enggak ada hubungan sisi pendalilan untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW merayakan maulidnya dengan berpuasa. Nah, dan sekiranya itu benar, kenapa enggak kalian lakukan berpuasa kan gitu? Kenapa kalian kumpul-kumpul baca berjanji, baca qasidah burdah yang kalian enggak tahu artinya padahal mengandung kesyirikan? Itu juga akan dibahas insyaallah. Mana kita lanjut? Kita lanjut sedikit lagi karena tadi mati lampu. Aslu nash'ah al-ihtifal bi maulid an-nabi. Asal mula munculnya maulid atau perayaan maulid Nabi. Asal mula munculnya perayaan maulid an-nabi. Beliau menyebutkan kalam yang panjang di sini, Syekh Muhsin hafizahullah taala. Kemarin ana sebutkan bahwa penulis kitab ini telah wafat. Ana lupa salah orang. Rupanya yang udah meninggal itu Syekh Ali Al-Qalisi. Kalau ini Muhsin Al-Qalisi, beda orang. Ini kata kawan ana masih hidup. Ini di antara tulab Syekh Salih Al-Fauzan. Kalau yang Ali Al-Qalisi itu yang sudah wafat. Sama-sama Al-Qalisi, satu kabilah. Beliau menyebutkan di sini Syekh Muhsin hafizahullah taala bahwa munculnya acara perayaan Maulid itu pertama kali di Al-Qarnu Ar-Rabi' Al-Hijri, di kurun keempat dari tahun Hijriyah, sekitar 300-an ke atas gitu. 300 ke atasan. Al-musammuna atau afwan zahara Banu Ubaid, yang dimunculkan Bani Ubaid, Al-Ubaidiyin. Al-Ubaidiyin ini orang-orang Syiah yang sebenarnya mereka keturunan Yahudi. Asal mereka ini orang-orang Yahudi, orang-orang Ubaidiyin. Bani Ubaid, Bani Ubaid. Aslinya mereka keturunan Yahudi. Kemudian mereka mengklaim kalau mereka Fatimiyin. Fatimiyin itu keturunan Fatimah bintu Ali radhiyallahu taala anhuma.
Ya, ini mereka menasabkan diri, mereka membuat nasab palsu. Nah, ini baru nasab palsu. Kemudian mereka menggulingkan khilafah Al-Abbasiyah. Kemudian mereka menggulingkan khilafah Al-Abbasiyah sehingga mereka mendirikan negara namanya Daulah Al-Fatimiyah. Sehingga mereka mendirikan negara namanya Negara Al-Fatimiyah yang terletak di Mesir dan Syam. Yang terletak di Mesir dan Syam. Ini setelah kurun keempat. Dan pada saat itu manusia tidak menerima mereka. Orang-orang kan mereka ini apa? Menggulingkan khilafah Al-Abbasiyah sehingga mereka menjadi daulah yang tegak pada saat itu, dan orang-orang nggak menerima gitu, sehingga mereka takut digulingkan lagi. Yang dimana aslinya orang-orang ini orang-orang Yahudi, dan membuat nasab palsu mengatakan mereka keturunan Fatimah, dan mereka khawatir digulingkan manusia. Nah, gimana caranya? Mulailah dibuat acara-acara perayaan yang bid'ah. Nah, itulah yang dibuat acara Maulid An-Nabi. Bukan hanya Maulid Nabi yang mereka lakukan, tapi Maulid Fatimah. Bukan hanya Maulid Nabi yang mereka lakukan, tapi Maulid Fatimah. Ini kayak kampanyenya lagi ini, mencari apa? Mencari hati manusia pada saat itu. Dibuatlah acara-acara yang sifatnya apa? Rohani, supaya meredam emosi manusia pada saat itu. Ini pintarnya mereka kan gitu. Nah, kemudian dibuat apa? Maulid Nabi, bukan cuma Maulid Nabi, tapi Maulid Fatimah, Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Hussein. Ada 5 maulid. Dan maulid-maulid yang lain yang berkaitan dengan para keturunan Ahlul Bait. Nah, yang sebenarnya mereka apa? Bukan keturunan Ahlul Bait. Kemudian karena mereka negara yang kuat pada saat itu, kan gitu, mereka punya power sehingga membuat perayaan-perayaan perhelatan akbar yang sifatnya Maulid Nabi, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Ali, Maulid Hussein, seterusnya. Maka muncullah maulid-maulid yang diikuti negara lain, maulid-maulid yang seperti ini yang diikuti negara lain gitu. Termasuk diantaranya mereka juga lah yang mendengungkan perayaan tahun baru Hijriah. Perayaan tahun baru Hijriah. Begitu juga Lailat Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi mereka mengambil kesempatan dengan adanya munasabat, kan gitu. Apa munasabat? Ya, ini hari-hari besar. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk mengambil hati-hati manusia bahwa kita ini orang-orang baik yang mengangkat nama Islam. Karena dari sisi hujah mereka nggak punya. Cuman caranya udah kita buatlah apa? Dan manusia kan suka kayak gitu kan, kumpul-kumpul rame-rame. Nah, begitu juga kata beliau di sini, wa lailatu awal Rajab, malam Lailatul Rajab, wa lailatul nisfih, nisfu Rajab, dan malam awal Sya'ban. Jadi mereka menghidupkan perayaan-perayaan ini dalam rangka apa? Supaya menjaga konsistensi manusia pada saat itu. Kan itu. Nanti orang mau keluar, kita buat perayaan supaya orang apa?
tersibukkan dengan ini. Subhanallah, ini yang diikuti kaum muslimin. Lihat. Naam. Subhanallah. Dan ini bisa dilihat di kitab Al-Maqrizi yang kemarin kita buat, Al-Mawa'idh wal I'tibar, di jilid pertama halaman 490. Silakan dibaca kitab ini. Al-Maqrizi, kalau kita bahas kemarin, di antara ulama Syafi'iyah yang hidup di Mesir, dan beliau faham, dan para ulama sepakat tentang keilmuannya dari bidang sejarah. Berkata Syekh Ali Mahfuz rahimahullah, ahdatha ay al-maulid bil Qahirah atau uhditha bil Qahirah al-khulafa al-Fatimiyun fi al-qarn al-rabi' fabtada'u 6 mawalid: al-maulid an-nabi, maulid al-imam Ali, maulid al-sayyidah Fatimah Zahra, maulid al-Hasan, maulid al-Husain, maulid al-khalifah al-hadir. Naam, ada 6 maulid yang diada-adakan Daulah Fatimiyin atau aslinya Bani Ubaid. Aslinya mereka orang Yahudi kan gitu. Beliau sebutkan di kitab Al-Ibda' fi Madar Al-Ibtida'. Kemudian maulid-maulid ini diikuti negara-negara yang lain sebagaimana yang kita sebutkan. Disebabkan, kata beliau, disebabkan apa? Kebodohan dan mengikuti perkara-perkara yang bid'ah. Dan ada 3 tujuan utama Bani Ubaid merayakan acara maulid. Yang pertama, tathbit hukum Bani Ubaid, untuk mengkokohkan pemerintahan Bani Ubaid atau yang dikenal dengan Fatimiyun, Daulah Fatimiyah di Mesir. Kemudian yang kedua, menyebarkan pemahaman mereka, pemahaman Al-Ismaili, pemahaman Syiah Ismaili. Ini batini, yang dimana hakikatnya mereka kafir dan menampakkan keislaman atau menampakkan kesyiahan. Zahiruha ar-rafd wa batinuha al-kufrul mahd. Batin mereka itu kafir dan zahirnya mereka itu Syiah. Kemudian yang ketiga, tujuan mereka untuk menguatkan atau menetapkan bahwa mereka di antara keturunan Ahlul Bait, bahwa mereka menguatkan bahwa mereka di antara keturunan Ali al-Bait. Makanya yang paling getol dalam merayakan maulid, kalau kita lihat negara-negara itu, di antara negara Iran. Negara Iran, orang-orang Syiah di situ banyak. Begitu juga Irak. Begitu juga di Yaman, orang-orang Houthi. Orang-orang Houthi, karena mereka orang-orang Syiah, orang-orang Houthi Rafidah. Nah, adapun di Indonesia itulah para habib-habib oknum kan gitu. Habib-habib oknum yang tidak jelas asal usul nasab mereka dan jelas rusaknya akidah mereka. Nah, dan para ulama mengingkari nasab mereka.
mengingkari nasab mereka, yakni Bani Ubaid ini, bahwa mereka mengatakan bahwa mereka keturunan Fatimah, kan gitu. Nah, di antaranya juga mereka lah yang membuat azan hayya ala khairil amal, hayya ala khairi al amal. Itu di Yaman Utara ada sebagian masjid yang azannya kayak gitu, bukan hayya ala salat atau hayya ala falah, tapi hayya ala khairi al amal. Kemudian beliau menyebutkan kalam yang tawil, kalam yang panjang tentang mereka, dan menukilkan ucapan-ucapan ulama, di antaranya ucapan As-Sakhawi, ucapan Al-Ghazali tentang Bani Ubaid atau yang dikenal dengan Fatimiyin. Bahwa pemahaman mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Syiah, kan gitu. Jadi inilah sejarah ringkas dari acara Maulid yang muncul di kurun ke berapa? Kurun keempat, Al-Qarn Ar-Rabi', yang dilakukan si Bani Ubaid, kelompok yang dimana mereka ingin menguatkan negara yang mereka pernah gulingkan, yaitu Khilafah Al-Abbasiyah, yang sebelumnya itu ada 6 maulid, 6 maulid Nabi, maulid Ali, maulid Fatimah, maulid Hasan, maulid Husain, dan maulid Al-Khalifah Al-Muhtadar. Naam, fi soal? Tafadhal. Nah, ada pertanyaan. Bagi ini membuat perayaan besar. Nah, Salah satunya tahun baru Hijriah. oh ya. Jadi kita kan sekarang ini kan mengikuti Hijriah itu juga. Itu bagaimana? Baik. Apa masalahnya? Lihat. Merayakan masuknya tahun baru Hijriah, itu yang diharamkan. Merayakan masuknya tahun baru Hijriah, bukan mengikuti tahun Hijriah. Merayakan. Ahsan, bagus ditanya biar enggak salah paham, kan gitu. Tapi katanya itu menyapu anak yatim Naam. yang sering buat Asyura. Nah, di antara bentuk kebid'ahan juga mengumpulkan anak-anak yatim di hari Asyura. Itu hari Asyuranya yang menyapu anak yatim. Nah, ini di antara bentuk kebid'ahan. Sementara orang puasa yang disunnahkan kan itu puasa Asyura, ini malah makan-makan. Tapi apakah itu yang mengadakannya Bani Ubaid? Allah a'lam, ma adri, kan gitu. Apakah itu juga mereka yang melakukan? Butuh dicek lagi. Tapi yang jelas yang beliau menyebutkan di sini, Syekh Muhsin, yang beliau nukilkan dari kalam Al-Maqrizi, bahwa acara-acara perhelatan seperti masuknya Isra Mi'raj, tahun baru Hijriyah, pawai obor, gitu-gitulah pokoknya, itu yang udah dikembangkan masyarakat Indonesia. Yang dilarang adalah perayaannya, kan itu. Ini yang diharamkan. Kenapa dirayakan? Apa hubungannya gitu? Kenapa dirayakan? Adapun dengan hujjah, oh ini kan kita berbahagia dan seterusnya,
maka kita katakan ini masuk ke dalam Id, mengulang. Sementara Id kebahagiaan yang menampakkan kebahagiaan, izharus surur, kata Nabi SAW cuma ada dua kan itu, Idul Adha dan Idul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitr. Nah, yaumul akal wa syurb, hari makan-makan dan minum. Maka rayakanlah di sini gitu. Bukan membuat hari raya apalagi masuknya hari-hari raya apa yang beda seperti hari raya Valentine atau hari ibu, nah hari bapak, hari guru, hari buruh, hari ini, hari itu, segala macam kan gitu. Maka ini diantara bentuk Id, ya taqassad zaman, dimaksudkan waktunya gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan, kemarin ada kawan anda nanya, bagaimana dengan wisuda kuliah? Kalau dalam bahasa Arabnya haflatut takharruj, perayaan kelulusan. Apa hukumnya? Apa hukumnya Abu Darda? Bukan bagian dari agama. Kalau mereka bilang acara maulid bukan bagian dari agama. Nah, yang pertama na'am, bukan bagian dari agama kan gitu. Yang kedua, lihat hari perayaan wisuda, apakah kita menentukan waktu dan tempat? Kan nggak ada kan? Berbeda dengan maulid yang 12 Rabiul Awal. Begitu juga perayaan wisuda, yang merayakannya siapa? Yang merayakannya anak-anak semester 8. Kan gitu, bukan semua orang. Misalnya kayak anak, kan kemarin kita ada perayaan wisuda, haflat takharruj. Maka yang merayakan kita yang keluar, yang lulus. Adapun yang semester 1, semester 2 yang enggak merayakan, enggak ikut. Nah, kemudian kita tidak menginginkan waktu dan tempat di sini, enggak ada hubungannya. Dan isi dari haflat takharruj ini memberikan nasihat kepada para tulab yang lulus kan gitu, memberikan masukan, memberikan ya ini supaya nasihat, supaya tetap di atas ilmu, memberikan dakwah dan seterusnya. Nah, itu isinya. Dan tidak mengkhususkan, sama kayak kajian sebenarnya. Sama kayak kajian umum, cuma yang hadir siapa? Orang-orang yang lulus, kasih masukan gitu. Bukan apa? Bukan acara maulid semua orang 12 Rabiul Awal. Makan-makan kue segala macam lah di situ kan gitu. Itu kan datang pembahasannya nanti insyaallah. Nah. Kenapa? Alas sahih, kalau kita mau jujur bicara hukum syar'i, itu diantara bentuk hari raya yang tidak datang dari syariat Islam. Nah, yutaqassad bihi zaman, kata para ulama, diinginkan waktunya 17 Agustus kan gitu. Kalau kita mau, walaupun sebagian mengatakan ini masalah bukan ibadah dan seterusnya, mengingat, lakin fihi takalluf. Nah, dan bukanlah bentuk menolak apa? Menolak hari raya Indonesia kan gitu. Enggak ada hubungannya kita menolak kemerdekaan dengan mengatakan bahwa hari raya 17 Agustus di antara bentuk hari raya bid'ah yang tidak ada dalam Islam. Enggak ada hubungannya dengan anti NKRI. Bahkan justru orang-orang yang mengingatkan dari kebid'ahan inilah yang menjaga NKRI supaya terus Allah berikan hidayah dan taufik. Nah, apa gunanya merayakan 17 NKRI besoknya di demo? Kan gitu kan? Oh, paling sibuk merayakan NKRI. Tapi besoknya di demo. Nah, yani meninggalkannya lebih utang, kecuali orang muttar yani dipaksa kan gitu dan seterusnya. Maka dosanya mereka yang membuat aturan itu. Nah, hukum sebenarnya misalnya memanca itu disebutkan juga para ulama, Syekh bin Baz dan seterusnya. Yang pertama, hukum apabila tidak diiringi dengan musik, kan itu sama kayak seperti syair yang tidak ada
perkara yang mengandung kesyirikan di dalamnya, maka hukumnya mubah kan itu. Yang nggak ada kesyirikan. Tapi kalau dibarengi dengan musik dan seterusnya, makanya sebagian sekolah-sekolah sunnah nanti tengok ketika ada upacara, mereka merayakan menyanyikan lagu Indonesia tapi nggak pakai musik gitu. Nah, karena mungkin bisa jadi kalau nggak dibuat acara kayak gitu ditutup sekolah mereka kan gitu. Tapi kalau nggak masalah dengan tidak merayakan kan gitu, maka ini lebih utama. Kita nggak melihat maslahat mudarat ya. Ini bicara kita hukum mujarrad hukum. Ada masalah menimbang maslahat mudarat dan seterusnya, ini dilihat dikembalikan kepada situasi dan kondisi. Tapi hukum asal acara perayaan-perayaan itu diantara bentuk kebid'ahan. Allahu a'lam. Dan bentuk tasyabbuh kata para ulama, bentuk tasyabbuh bil kuffar. Itu diantara dua ilahnya, qasduz zaman wa tasyabbuh bil kuffar. Itu diantara dua ilah yang paling menonjol pada perayaan kemerdekaan. Nah, subhanallah wa bihamdihi.